Terima kasih. Ini yang pertama saya tentunya menyampaikan turut prihatin atas kejadian seperti ini. Dan Pemda sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, tugaskan Dinas Kesehatan selaku yang menangani secara teknis untuk segera turun ke lapangan. Dan alhamdulillah seluruh warga masyarakat yang mengalami sakit akibat dari dampak keracunan ini sudah tertangani. Semuanya sudah tertangani. Ada yang ditangani di Puskesmas Jerologi 2, Jerologi 1 maupun ada di Puskesmas Wangon ya karena kondisi tempat. Kemudian yang terpenting lagi Puskesmas Jerologi 2 kemarin pada hari Minggu juga membuka posko kesehatan di Balai Desa Prabagan ini untuk melayani masyarakat, untuk mengecek kesehatan masyarakat, dan yang tidak bisa tertangani secara rawat jalan tentunya dirawat secara rawat inap di puskesmas maupun di rumah sakit, dan ini sudah tertangani secara keseluruhan. Lantas ini Pak, untuk biaya perawatan sendiri bagaimana Pak dari Pemda? Terkait dengan biaya perawatan ini kan kebetulan ada yang ikut BPJS aktif, ini sudah tertangani lewat BPJS. Ada sebagian yang tidak punya BPJS atau BPJS tidak aktif. Ini nanti akan kami carikan jalan keluar melalui sumber pendanaan yang lain. Tapi intinya kami nanti akan upayakan bantu untuk biaya perawatan. Berarti dari pihak Pemkab sendiri mengupayakan untuk membantu ya Pak untuk biaya perawatan ini. Masyarakat yang terdampak. Bapak, yang terakhir Pak, lantas agar kejadian ini tidak terulang lagi, apa yang dilakukan Pak? Ya tentunya nanti dari dinas terkait, dalam hal ini dari dinas kesehatan, dari dinas pangan, tentunya akan secara berkala untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pangan sehat, ya terkait dengan pangan sehat, terkait dengan keamanan pangan sebelum dikonsumsi dan lain sebagainya, sehingga harapannya nanti masyarakat akan memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan bahan makanan yang layak untuk dikonsumsi. Dan ini yang jelas tidak ada unsur kesengajaan. Oke Pak, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Ya, selamat siang Dok. Ya, terima kasih ya. Dok, terkait kejadian luar biasa yang terjadi di Desa Prabagan, Kecamatan Jerologi, diduga keracunan makanan. Lantas dari Dinas Kesehatan sendiri apa yang dilakukan? Kami dari Dinas Kesehatan sudah menindaklanjuti keterkaitan yang pertama PE ya, penyelidikan epidemiologi dengan tim Puskesmas Jerologi 2, surveillance sudah turun untuk membuat laporan keterkaitan dengan penyelidikan makanan. Sampel makanan yang diambil selain dari sampel makanan, kami dari sampel air juga, dan air minum dan air sumur juga. Nah kami setelah itu kami bawa, kami kirimkan ke provinsi untuk dicek keterkaitan hasil dari laboratorium nanti. Nanti biasanya sekitar 7 sampai 10 hari untuk menunggu hasilnya itu seperti itu. Yang kami tindak lanjut seperti itu. Kami kalau koordinasi dengan Puskesmas Jerologi 2 ini selalu untuk update terutama jumlah pasiennya juga yang diduga tadi keracunan tadi, tapi kami juga selalu memantau juga keterkaitan dengan beberapa vaskes rumah sakit yang sudah masuk di sana. Kami koordinasi dengan beberapa manajemen rumah sakit. Lantas secara keseluruhan kondisi pasien sendiri saat ini bagaimana? Untuk saat ini kondisinya yang sudah kami beberapa tengok alhamdulillah membaik, dan ada beberapa sudah pulang juga karena hanya kadang ada yang observasi aja, ada yang perawatan rawat inap juga sih. Tapi pada dasarnya mereka prinsipnya pasien-pasien membaik dan sudah boleh pulang. Ya, selamat pagi Bu. Bu, terkait kejadian luar biasa yang terjadi di Jerologi ini, dari pihak Ibu sendiri bagaimana Bu untuk menangani ke depannya? Jadi kami turut prihatin dengan kejadian luar biasa di Desa Prabagan ya, Prabagan Kecamatan Jerologi, di mana ada sekitar 150-an warga kita yang mengalami keracunan makanan. Ya, kami terutama ini selaku PJ Ketua Tim Berak PKK, nanti insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan pelatihan keamanan pangan dan bagaimana menjamak makanan yang baik dan benar sesuai dengan standar-standar kesehatan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Apa mungkin tadinya memang kurang sosialisasi Bu tentang pengolahan makanan Bu? Bisa tidak? Sebenarnya kita sudah seringkali melaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan maupun dengan Dinas Pangan, terutama di tim gerak PKK dan juga Dharma Wanita dan juga organisasi wanita yang kebetulan saya pimpin. Bahkan kita belum lama juga melaksanakan kerjasama dengan keamanan pangan dengan Dinas Kesehatan, Kasih Farmami menyampaikan tentang keamanan pangan. Ya, tapi mungkin memang belum tersosialisasikan dengan benar sampai dengan ke desa. Ya. Kita biasanya melaksanakan secara berjenjang, tapi untuk kasus yang seperti ini dan ini juga menjadi peringatan untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan lebih masif lagi sampai dengan ke tim gerak PKK yang ada di desa. Oke, Ibu terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Sama-sama. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak bisa dijelaskan tentang ini kejadian luar biasa keracunan. Mulai terjadi kapan itu Pak sebetulnya Pak? Jadi untuk kejadian keracunan makanan ini terjadi pada hari Minggu pagi. Kejadian ini terekspos. Itu kenapa Pak? Jadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kejadian ini berawal dari salah satu warga masyarakat melaksanakan kegiatan akikah, terus kemudian memasak dan kemudian membagi makanannya pada tetangganya. Disitulah terjadi kejadian keracunan. Berapa orang semua Pak? Untuk warga terdampak sampai hari ini ada sekitar 157 orang. Ya. Dibawa ke rumah sakit mana aja misalnya? Untuk penanganan warga masyarakat terbagi di beberapa tempat perawatan, ada di puskesmas, ada di rumah sakit, bahkan ada yang sampai di rumah sakit Banyumas, ada di wilayah Banyumas, ada yang di Cilacap. Yang paling banyak dirawat di mana Pak? Ini kalau tidak salah jumlahnya yang cukup banyak ada di rumah sakit Animah Banyumas. Ya, selamat siang Dok. Ini selamat siang Pak. Dok, bisa dijelaskan atau diceritakan terkait pasien yang diduga keracunan makanan dari wilayah Jeruk Legi. Saat ini kondisinya bagaimana Dok? Kalau untuk saat ini dibandingkan kondisi saat datang, alhamdulillah sudah sebagian besar sudah menunjukkan perbaikan. Dari kita lihatkan dari intensitas diarenya, buang air besarnya, sama muntah-muntahnya, secara keseluruhan sih alhamdulillah sudah menurun dibandingkan kemarin. Lalu keluhan seperti sakit perut, pusing dan demam pun katanya sudah menunjukkan perbaikan juga. Saat ini masih kita evaluasi lebih lanjut keadaan pasiennya sampai pulih sepenuhnya dan sampai bisa dipulangkan ketika sudah pulih. Harapan sih agar pasien bisa segera pulih dan berkumpul kembali dengan keluarga. Ini memang keracunan makanan mungkin Dok? Kalau untuk kecurigaan awal ke arah sana, tapi kita tidak dapat memastikan sampai ada temuan pada pemeriksaan sampel makanan dilakukan oleh Dinkes. Tapi secara dari hasil pemeriksaan secara anamnesis, riwayat pasien dan pemeriksaan fisik, kita kecurigaan ke arah tadi keracunan makanan karena pasien memiliki riwayat konsumsi makanan yang sama. Cuman untuk pemastian apakah keracunan makanan, kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan sampel makanan oleh Dinkes seperti itu. Berarti saat ini kondisi pasien membaik ya Dok? Untuk saat ini alhamdulillah sudah membaik dibandingkan sebelumnya. Cuman beberapa masih ada yang memerlukan pengawasan juga karena masih belum pulih sepenuhnya seperti itu.